Kita berdoa. Allah Bapa pemilik hidup kami, Engkau yang menyelidiki hati dan pikiran setiap kami. Ketika hari ini kami boleh datang menikmati hadirat-Mu yang kudus. Ya Allah, biarlah Engkau yang boleh menyelidiki hati dan pikiran kami untuk kami boleh sungguh-sungguh arahkan hanya kepada Engkau saja. Pagi ini Tuhan kami ingin menikmati firman Tuhan. Pagi ini Tuhan kami ingin kembali belajar, diarahkan oleh Tuhan untuk kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Karena itu biarlah ketika ada begitu banyak hal lain yang kami pikirkan dan bisa mengganggu konsentrasi kami. Ketika ada banyak hal yang mungkin merisaukan hati kami, merisaukan pikiran kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami untuk boleh tetap fokus. Berkati hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang disampaikan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saat ini kita beribadah secara onsite dan juga online ya. Ada Bapak Ibu Saudara juga yang saat ini beribadah di rumah. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik hidup yang dipimpin oleh Roh yang terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya. Bagian firman Tuhan ini cukup panjang, tetapi ada begitu banyak kebenaran yang sangat dalam yang bisa kita renungkan di dalam kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pasal-pasal sebelumnya, secara khusus di dalam pasalnya yang ke-7, nuansa yang dicoba disampaikan atau ketika kita membaca pasalnya yang ke-7, nuansa yang mungkin kita rasakan adalah sebuah nuansa yang penuh dengan pergumulan ketika Paulus menyampaikan tentang bagaimana pergulatan atau pergumulan manusia di dalam dosa. Masuk di dalam pasal 8 ini, nuansanya menjadi sebuah nuansa yang berbeda gitu ya. Kalau saya melihat di sini ada sebuah kelegaan. Ada sebuah kabar baik yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasalnya yang ke-8. Karena itu pagi ini saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini bergantian dengan semangat Bapak Ibu ya membacanya ya. Jadi jangan dengan suasana muram, merasa bahwa aduh Tuhan aku bukan orang yang gak layak, tapi berita yang menggembirakan akan kita baca di dalam kesempatan pagi ini. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat kedua, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, seperti yang jawab pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh roh, kita hari ini akan bersama-sama mencoba menggumulkan. Kira-kira seperti apa sih orang yang hidupnya dipimpin oleh roh? Nah, ketika berbicara mencoba mengenali seseorang ya Bapak Ibu ya, biasanya kita mampu dengan cepat mengenali seseorang itu dari penampilannya, ya, atau dari cara bicaranya, atau dari sesuatu yang disukainya, betul ya? Ketika kita lihat seseorang tampilannya seperti ini, paling tidak kita punya gambaran, oh dia kayaknya fans sama sekelompok orang tertentu, oh kayaknya dia adalah bagian dari komunitas orang tertentu, oh sepertinya dia adalah dari orang yang datang dari suku tertentu, betul ya? Coba kita lihat gambar berikut ini. Coba kalau lihat gambar berikut ini, Bapak Ibu Saudara bisa tebak nggak 3 orang ini termasuk golongan siapa? Golongan bukan ya? Orang-orang yang sukanya apa? K-pop ya. K-pop ya. Ini anak-anak muda nih yang suka sama grup band atau boy bands yang ada dari Korea sana. Bahkan mereka sampai rela menyediakan waktu, bahkan merogoh kocek yang cukup dalam untuk bisa nonton artis pujaan mereka. Kalau lihat orang dengan penampilan kayak begini, boleh next. Nah, kita tahu nggak? Biasanya anak-anak dengan tampilan seperti ini disebut anak-anak apa? Pang, yang ada di pinggir-pinggir jalan, nggak pernah mandi berhari-hari, tato di mana-mana ya. Itu rambut, wah itu udah luar biasa tuh. Pokoknya rambutnya tuh on point, nggak pernah berubah meskipun tidur, bangun tidur, tetap di dalam posisi yang sama. Gampang ya mengenali ya. Menarik sekali ketika kita mencoba mengenali seseorang, kita bisa lihat dari cara dia berpakaian, bahasa yang digunakan. Kita tahu dia datang dari suku mana. Bahkan ketika berbicara tentang orang Tionghoa, kita tahu, paling tidak kita tahu, oh ini dari Hokkien, oh ini Ke dan lain sebagainya. Termasuk ketika membedakan anak-anak Jakarta katanya gitu ya. Nah, termasuk ketika ngomongin anak Jakarta. Sebagai contoh aja ketika menyebut uang 50.000 gitu ya. Kalau anak Jakarta Timur, anak Jakarta Timur, anak Jakarta Utara dulu deh. Anak Jakarta Utara tuh biasanya menyebut uang 50.000 secara normal, 50.000 gitu ya. Kalau Jakarta Utara biasanya gimana? Hah? Jakarta Utara goban ya, bukannya Jakarta Barat yang goban. Katanya Jakarta Utara tuh nyebutnya 50.000, agak disingkat-singkat. Kalau anak Jaksel gimana nyebut 50.000? Apa? 50,000 ya. Ya, pakai literally dan lain sebagainya pokoknya ya. Pokoknya kalau ke bule-bulean giliran anak Jakarta Barat bilang 50.000 apa? Goban. Ini antara Jakarta dengan Jakarta aja udah kelihatan bedanya. Artinya, ketika kita menyebut seseorang yang hidupnya dipimpin oleh roh, bisa kelihatan. Betul nggak? Apa sih yang dimaksud dengan hidup dipimpin oleh roh? Next slide. Secara sederhana orang yang dipimpin oleh roh itu adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah tanda dari anak-anak Allah. Atau orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus seperti engkau dan saya, seharusnya kita hidup dipimpin oleh roh. Pertanyaannya adalah berdasarkan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, paling tidak kita bisa melihat beberapa hal yang bisa menjadi ciri. Tapi untuk menolong kita mencoba memahaminya secara lebih mudah gitu ya, saya coba melihat dari sudut pandang satu teori psikologi. Boleh next slide? Bapak Ibu, ada satu teori psikologi namanya tuh Johari Window. Jadi si Johari Window ini satu teori yang mengajarkan kita begini. Untuk kita bisa mengenali diri kita, kita tidak cukup hanya bisa melihat dan memahami diri kita. Kadang kita butuh orang lain untuk bisa menolong kita, kasih tahu kita itu seperti apa. Tapi persoalannya adalah kadang ketika berhadapan dengan orang lain,
Ada hal-hal yang kita sembunyikan, sehingga orang lain nggak tahu bahwa itu adalah sebenarnya kita. Atau ada hal-hal yang kita nggak aware, kita nggak sadar, tapi orang lain lihat itu dari kita. Nah, si Johari Windows membaginya dari begini. Saya pahami, saya tidak pahami, orang lain pahami, orang lain tidak pahami. Ketika saya tahu, orang lain tahu, berarti saya adalah orang yang terbuka. Nggak ada yang saya sembunyiin. Ketika saya tahu, orang lain tidak tahu, ada hal-hal yang saya tutupin. Istilah lainnya pakai topeng. Di gereja kelihatan baik, tapi di rumah belum tentu. Di gereja kelihatan saleh, tapi waktu sendirian belum tentu. Dan orang lain gak ada yang tahu. Ada hal-hal yang saya nggak aware, saya nggak tahu, tapi orang lihat itu dari kita. Kamu tuh sebenarnya ada beberapa hal yang kamu lakukan bla bla bla. Ini kaitannya dengan teori psikologi atau kepribadian. Tapi ada orang lain yang tidak tahu, saya juga tidak tahu, itu wilayah yang misteri itu ya. Wilayah yang kita nggak tahu. Nah, hari ini saya mau ngajak kita untuk mencoba melihat hidup yang dipimpin oleh roh itu dari perspektif saya, dari perspektifnya orang lain, plus dari perspektifnya Tuhan. Dari perspektif saya berarti ketika saya adalah orang yang hidup dipimpin oleh roh, harusnya saya tahu, saya meyakini, dan saya melakukan itu dengan pasti. Dari perspektif orang lain akan melihat, menilai, merasakan ketika mereka mengalami interaksi bersama-sama dengan kita. Dari perspektifnya Tuhan, tentunya berbicara tentang penilaian Tuhan terhadap kita. Ini untuk memudahkan kita ya, untuk memahami hidup yang dipimpin roh itu kayak gimana. Soalnya kalau baca ayat 1-17 itu pusing Bapak Ibu Saudara ya. Saya baca ini juga saya pikir, ini gimana ya menyampaikannya secara sederhana supaya Bapak Ibu Saudara bisa memahami dengan lebih mudah. Dari perspektif saya dulu, kita coba lihat next slide. Ada 3 hal. Orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang pasti tahu dengan pasti bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Menarik sekali di dalam ayat pertama, Paulus mengungkapkan sebuah kalimat seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan bahasa aslinya, kata tidak ada itu semakin ditegaskan dengan satu frasa tidak satupun. Jadi dengan kata lain Paulus mau bilang, sebagai orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, yang adalah anak-anak Allah, tidak ada satupun penghukuman bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Apa yang Yesus lakukan itu mengganti hukuman yang seharusnya kita tanggung. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang menarik karena kata penghukuman itu adalah satu kata yang kontra dengan dikasihi, dengan diterima. Jadi ketika dikatakan penghukuman itu berarti kita mengalami penolakan, kita mengalami pengabaian, tidak diterima dan lain sebagainya. Dan kalimat Paulus di dalam ayat pertama ini menjadi sebuah kalimat yang luar biasa yang mengingatkan saya dan setiap kita sekarang bahwa kita adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini mungkin kita tidak terlalu merasa seperti apa sih sebenarnya dikasih oleh Allah. Tapi mari bersama-sama kita bayangkan kalau seandainya kita mengalami penolakan atau terpisah dari Allah. Kita baca misalnya Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang dialami oleh Adam dan Hawa pada waktu itu. Yang tadinya begitu dekat, mereka merasa malu bahkan begitu ketakutan untuk boleh menghadapi Allah. Keterpisahan dari Allah, perasaan tidak dikasih oleh Allah. Itu adalah sebuah perasaan yang menyakitkan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Dan sebuah pengalaman yang paling menyakitkan yang dialami oleh manusia. Tetapi kita yang seharusnya mendapatkan hukuman dosa itu dikatakan tidak ada lagi penghukuman. Atau dengan kata lain, engkau dikasihi. Bapak Ibu, kenapa pemahaman ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita rasakan? Karena ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang menjalani hidup kita itu dengan rasa aman. Kita akan menjadi orang yang menjalani hidup kita dan melihat hidup kita itu berharga. Banyak sekali orang zaman sekarang hidupnya dijalani dengan rasa tidak aman. Atau istilah kerennya itu insecure.
Merasa nggak aman ketika melihat ada orang memberikan kritikan kepada kita. Merasa tidak aman ketika melihat ada orang yang tidak menyukai kita. Merasa tidak aman ketika orang mendapatkan pencapaian lebih daripada kita, seolah-olah kita jauh lebih buruk dibandingkan orang lain. Jatuhnya apa? Mengasihani diri, betul? Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengasihani kamu. Aku mengasihi kamu. Hanya orang-orang yang pernah merasakan rasanya dikasihi itu seperti apa mengerti kalimat ini. Pernah jatuh cinta dong? Pernah jatuh cinta ya? Pernah jatuh cinta. Tahu rasanya jatuh cinta itu seperti apa? Jatuh cinta itu rasanya gimana? Menyenangkan gak? Mencintai menyenangkan gak? Lebih menyenangkan mencintai atau dicintai? Semuanya kompak ya. Dicintai. Kalau pilih pasangan, mau pilih pasangan yang saya cintai atau mencintai kita? Mencintai kita itu ya, memang manusia tuh pintarnya kayak begitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bayangin ya, Allah yang begitu luar biasa itu mencintai kita yang bukan siapa-siapa. Dan pemahaman orang yang hidup dipimpin oleh Roh adalah orang yang tahu dengan pasti bahwa dia dikasih. Yang kedua, orang yang hidup dipimpin Roh, dari perspektif saya, dia tahu dengan pasti bahwa dia memiliki pengharapan. Pengharapan yang apa? Pengharapan yang pasti. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya kedua, Paulus mengungkapkan begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Kemerdekaan yang dilakukan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan hanya sekedar membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Bukan cuma sekedar membebaskan kita dari kuasa dosa, tetapi juga membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan saya yakin setiap kita tahu dengan pasti bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa kita, akhirnya membuat kita yang seharusnya mendapatkan maut, tapi kemudian kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, menjadi sesuatu hal yang menarik sekali ketika kita membaca ayat-ayat selanjutnya yang dituliskan oleh Paulus gitu ya, ketika kembali melanjutkan ayat 18 dan seterusnya. Di dalam beberapa bagian di sana Paulus juga mengungkapkan bahwa Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dengan kata lain apa? Berbicara pengharapan itu bukan cuma sekedar berbicara pengharapan nanti ketika kita sudah dipanggil pulang dan kita menikmati hidup yang kekal. Tetapi berbicara tentang pengharapan itu juga berbicara tentang apa? Janji Allah yang akan kita nikmati semasa kita hidup di dunia. Benar sih, jadi orang Kristen itu bukan berarti hidupnya selalu baik-baik saja, hidupnya akan selalu sukses. Buktinya cukup banyak orang Kristen yang juga mengalami sakit, mengalami kesulitan hidup. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Allah juga berjanji akan memelihara dan memberikan kekuatan kepada setiap kita di tengah-tengah segala pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita. Betul? Dan keyakinan akan pengharapan itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk difahami, dimiliki oleh orang yang hidup di dalam Roh. Kenapa? Karena keyakinan akan pengharapan itu yang akan membuat kita menjalani hidup kita itu dengan damai sejahtera. Tidak dikuasai oleh rasa takut. Tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tidak dikuasai oleh keputusasaan. Tidak dikuasai oleh perasaan tidak berguna. Tidak dikuasai oleh perasaan bahwa hidup saya tidak ada tujuan. Ketika kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan di dalam kesementaraan kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, terlebih pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kita tahu hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan tujuan. Sampai pada hari nanti Tuhan panggil kita pulang dan kita boleh menikmati kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu, orang yang menjalani hidup dengan damai sejahtera akan menjadi orang yang tidak sembarangan di dalam menjalani hidupnya. Akan menggunakan setiap waktu dengan baik. Memaknai setiap hal di dalam hidupnya dengan baik. Orang yang menjalani hidup dengan damai sejahtera adalah orang-orang yang tahu dengan pasti dia tidak pernah berjalan sendirian. Tetapi ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan dia. Hidup mungkin boleh susah. Tubuh kita mungkin masih tetap mengalami sakit. Kita mungkin punya banyak pergumulan. Tapi damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita. Karena kita tahu kita berjalan bersama-sama dengan Allah yang mengasihi kita. Dan yang menarik adalah ketika Paulus menyebut bahwa orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh adalah orang-orang yang berhutang.
Orang yang dipimpin roh tahu dengan pasti bahwa sepanjang dia hidup di dunia ini dia berhutang. Paulus bilang berhutang sama siapa? Berhutangnya sama roh. Itu di dalam ayatnya yang ke-12. Kata orang berhutang itu tuh mengandung sebuah keharusan atau sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Dan kalau kita perhatikan ya, kata kita itu mengandung indikasi sesuatu yang terus menerus. Bahkan ketika berbicara bahwa ketika kita membayar, ketika kita adalah orang yang berhutang, itu berarti kita harus mematikan hal-hal yang bersifat kedagingan. Kata mematikan itu juga adalah sesuatu yang akan terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain apa? Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh sadar dengan pasti sepanjang dia hidup di dunia ini, sampai nanti Tuhan panggil pulang, dia berhutang sama roh. Apa artinya berhutang sama roh? Itu berarti kita harus mematikan hal-hal yang bersifat kedagingan. Meninggalkan hidup lama kita. Mengenakan manusia baru. Dan itu harus dilakukan sepanjang apa? Terus menerus di dalam kehidupan kita. Dan itu yang disebut sebagai proses pengudusan. Orang yang hidup di dalam roh tahu dengan pasti bahwa dia punya tanggung jawab untuk boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang dia mau. Bapak Ibu, tapi persoalannya menjalani situasi seperti ini bukanlah hal yang mudah, apalagi kita hidup di dunia yang serba salah, betul ya? Saya jadi kepikiran begini Bapak Ibu. Ketika berbicara tentang hidup di dunia yang serba salah, jadi hamba Tuhan pun kadang juga serba salah. Jadi satu kali saya searching, dapat tuh litani hamba Tuhan yang serba salah katanya ya. Dibilangnya begini, kalau hamba Tuhannya masih muda, jemaat bilangnya apa? Oh masih polos, kurang berpengalaman. Kalau udah tua bilangnya apa? Kok nggak mau regenerasi? Pensiun aja. Kalau khotbahnya kepanjangan dibilangnya apa? Waduh bikin jengkel, bikin ngantuk. Kalau khotbahnya cepat, kok khotbahnya cepat banget kayak kereta ekspres katanya gitu ya. Kalau mulai ibadah tepat waktu dibilangnya hamba Tuhannya terlalu kaku, nggak cocok nih sama anak muda yang bawaannya lebih fleksibel gitu ya. Tapi kalau terlambat, hamba Tuhannya males. Kalau kunjungan menasehati, jemaat bilang ini hamba Tuhan banyak ngomong nih. Betul nggak? Tapi kalau seandainya datang ke tempat jemaat, cuman dengerin dibilangnya, nggak peka, kurang tanggap. Kalau ngikutin pendapat semua jemaat dibilangnya apa? Hamba Tuhannya nggak punya pendirian. Tapi kalau hamba Tuhannya pimpin rapat majelis, dia bilang, kita putuskan begini ya, auditaktor. Kalau nggak ada di pastori dibilangnya apa? Suka keluyuran. Tapi kalau di pastori terus dibilangnya apa? Kurang pergaulan. Kalau deket sama anak-anak kecil dibilangnya apa? Hamba Tuhannya masa kecilnya kurang bahagia. Tapi giliran deket sama anak muda digosipin sama ibu-ibu, ya kan? Kalau main sosmed, nonton TV dibilangnya apa? Jadi hamba Tuhan kok enak-enakan. Tapi kalau nggak melakukan itu semua dibilang apa? Ketinggalan zaman. Kita hidup di zaman yang serba salah, itu baru hamba Tuhan ya. Belum lagi Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, betul? Tapi saya mau bilang, kalau kita hidup dipimpin oleh roh, kita tidak akan peduli dengan pendapat orang itu, karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang benar. Rasa aman, damai, sejahtera, menjalani hidup seperti dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka kita tidak perlu lagi dipusingkan dengan apa kata orang. Bapak Ibu, ketika merenungkan ini kemudian saya mencoba menulis pertanyaan-pertanyaan reflektif yang ingin saya ajak untuk kita juga boleh sama-sama renungkan. Boleh next slide. Ini cuma pertanyaan-pertanyaan yang saya bikin ya, Bapak Ibu boleh tambahin lagi. Benarkah saya adalah orang yang dipimpin oleh roh? Ini skalanya 1 sampai 5, katanya kalau skala 1 sampai 5 itu udah skala yang paling ideal deh ya. Skala 1 itu berarti saya sangat tidak setuju, skala 2 itu tidak setuju, 3 itu kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Coba kita pikirkan dan tanya sama diri kita, apakah saya adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh roh? Saya tahu dengan pasti bahwa saya dikasihi oleh Allah, dan saya tahu bahwa Allah punya rencana yang indah dalam hidup saya. Ada di skala mana?
1-5. Saya tahu bahwa saya berharga karena Allah mengasihi saya. Meskipun saya mungkin punya banyak kekurangan, keterbatasan di dalam hidup saya. Ada di skala mana? 1-5. Saya mengasihi Allah dengan segenap hati. Ada di skala mana? 1-5. Atau ada hal-hal yang lain yang jauh kita lebih kasihi dibandingkan Allah. Saya terbuka dan tetap merasa aman untuk diberikan kritik atau masukan. Ada di skala mana? 1-5 dan seterusnya ya. Nanti ini kan file PPT-nya ada di sini, Bapak Ibu boleh ambil ya. Nanti boleh baca di rumah. Bapak Ibu ini sesuatu yang cuma saya bikin, tapi Bapak Ibu juga boleh tambahin gitu ya. Kalau mau dikoreksi juga boleh. Tapi ini adalah hasil perenungan saya. Sebuah pertanyaan reflektif yang juga saya tanyakan sama diri saya sendiri. Di beberapa bagian saya ada dapat nilai 4, ada nilai 5, tapi ada juga beberapa bagian yang nilai 2. Itu artinya apa? Saya juga masih berada di dalam sebuah proses untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu dengan pasti, bahwa saya berada di track yang benar untuk boleh hidup dipimpin oleh Roh. Tapi bukan berarti kemudian nilainya harus semua 5. Kalau semuanya 5, waduh jadi malaikat ya. Kita coba lihat dari perspektifnya orang lain. Next slide. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan dilihat oleh orang lain sebagai orang yang hidupnya lurus. Nah ini satu kata yang menarik ya, satu frasa yang saya suka banget dengernya karena juga baru saya dengarkan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita perhatikan ayat 5-9, Paulus mengungkapkan tuh ciri-ciri orang yang hidup dipimpin oleh daging atau hidup di dalam kedagingan. Ya dikatakan bahwa orang yang hidupnya dalam kedagingan atau dipimpin oleh daging adalah orang yang selalu memikirkan hal-hal kedagingan. Memikirkan itu bukan cuma sekedar tahu, tapi juga itu yang mendrive dia, itu yang mengatur kehidupannya dia. Segala sesuatu itu berbicara tentang bagaimana memuaskan keinginan saya, segala sesuatu berbicara tentang bagaimana menyenangkan saya, segala sesuatu berbicara tentang bagaimana saya merasa bahwa segala sesuatu itu adalah diperuntukkan untuk saya gitu ya. Kemudian dikatakan orang yang hidupnya dipimpin oleh daging adalah orang-orang yang hidupnya sebagai seteru Allah. Dengan kata lain, dia selalu hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pokoknya selalu cari celah untuk apa? Untuk kompromi dengan berbagai alasan. Kalau boleh jujur, ini yang seringkali kita lakukan di dalam hidup kita. Betul ya? Contoh simpel deh, zaman kelas online beberapa waktu yang lalu. Berapa banyak orang tua yang hadir di dalam kesempatan pagi ini mengerjakan PR anak-anaknya. Kemudian bilang sama anaknya, jangan bilang mami yang ngerjain ya. Waktu dikasih tahu, itu salah. Kamu ngajarin anak kamu berbohong, itu sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita pakai alibi apa? Kalau nggak gitu nanti nilai anak saya 0. Zaman online ini susah, kompromi, betul? Tapi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, orang lain bisa melihat bahwa hidup kita lurus, bukan berarti sempurna ya. Kadang mungkin terpleset juga ya. Tapi paling tidak kita adalah orang yang tahu bagaimana kita menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kebanyakan komprominya. Sampai-sampai kita lupa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan menganggap dosa tidak lagi menjadi dosa. Ketika kita menjalani hidup kita dengan lurus, maka orang akan melihat kita sebagai orang yang tidak menjalani hidup dengan sembarangan. Orang mungkin akan memandang kita terlalu legalis, terlalu kaku. Tapi orang juga tidak mungkin bisa untuk menjatuhkan tanda kutip, tapi justru mereka akan timbul respek kepada kita karena mereka melihat bahwa kita hidup benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini tantangannya nggak mudah, apalagi di zaman sekarang. Orang akan melihat orang yang dipimpin oleh Roh itu adalah hidupnya penuh kasih. Bapak Ibu jelas sekali ketika kita melihat apa yang Kristus lakukan di dalam pengorbanan dia di atas kayu salib ya. Walaupun mungkin kita beberapa berkata, kok kesannya kejam, itu sesuatu hal yang jahat banget ya. Enak banget orang berdosa tiba-tiba digantikan oleh Kristus. Tetapi ketika melihat di balik itu semua kita bisa melihat bahwa hanya itu satu-satunya jalan dan itu adalah bukti kasih Allah di dalam hidup kita. Dan bukankah kegenapan hukum Taurat seperti yang dicatat di dalam pasal 13 ayat 10 adalah kasih. Dengan kata lain, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan dilihat oleh orang lain karena dia tahu dia dikasihi, dia pun akan mengasihi orang lain. Karena dia tahu dengan pasti dia dikasihi oleh Allah, dia pun akan hidup penuh kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya.
dan mereka akan merasakan kasih yang disampaikan oleh orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan memiliki hidup yang menginspirasi, karena dia tidak menjadi seteru Allah, tetapi menjadi orang yang intim dengan Allah. Kalau seseorang itu intim dengan Allah, itu berarti dia selalu melihat hidup dari kacamatanya Allah, melihat hidup dari perspektifnya Allah, dan bukan melihat hidup dari perspektifnya sebagai manusia yang dipenuhi dengan keterbatasan. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan, dia tidak serta-merta menyalahkan Allah atau mencari kambing hitam terhadap segala pergumulan yang ada. Dia tidak bertanya kenapa Tuhan, tetapi dia bertanya apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupku ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupanku. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan, dia tidak mengasihani diri, tetapi menjadi orang yang bertumbuh di dalam pergumulan dan melihat bagaimana Tuhan membentuk dia. Dan apa yang terjadi di dalam hidupnya itu menginspirasi orang lain. Bapak Ibu, beberapa waktu ini STT Saat, tempat di mana saya dulu kuliah, baru saja kehilangan orang yang sangat kami kasihi ya, Bapak Daniel Lukas Lukito. Saya ngikutin ibadah-ibadah kedukaan, penghiburan sampai dengan pemakaman melalui Zoom. Bapak Ibu, dari begitu banyak testimoni gitu ya, disebutkan salah satu kalimat yang terngiang-ngiang di dalam pikiran saya adalah kalimat dari Bu Ati ketika Bu Ati khotbah. Bu Ati bilang apa? Pak Daniel itu hidupnya lurus. Bukan berarti sempurna. Iya, memang bukan orang yang sempurna. Ada di sini anak Saat? Iya. Anak Saat yang pernah diajar Pak Daniel tahu ya. Kadang kami suka bercanda-bercanda, kami pakai istilah-istilah tertentu tentang Pak Daniel, karena memang Pak Daniel kalau ngajar tuh pasti ngelucu, tapi ngelucunya tuh nggak lucu gitu ya. Tapi kalimat Bu Ati itu kemudian membawa saya flashback gitu ya kepada pengalaman saya bersama-sama dengan seorang Daniel Lukas Lukito. Ini bukan berarti saya mendewa-dewakan beliau ya, tapi saya mau ngajak kita untuk boleh melihat bahwa ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, orang lain tuh bisa lihat. Kami tuh ngerasain bagaimana kasihnya beliau itu sebagai seorang rektor tapi juga seorang ayah. Jadi di saat itu kalau kami mau lulus, sedang mengerjakan skripsi, biasanya kami dipanggil satu-satu. Zaman saya, nggak tahu zaman terakhir itu seperti apa ya. Dipanggil satu-satu khususnya pas Imlek. Jadi angpau Imlek dari Pak Daniel itu dikhususkan untuk anak-anak skripsian. Happy waktu dapat angpau ya. Tapi bukan itu bagian terbaiknya. Waktu bisa ngobrol sama beliau. Saya ingat banget waktu itu saya lagi ngerjain skripsi dan lagi di masa-masa begitu lelah. Tidur aja cuma sebentar. Apalagi bobot beban skripsinya juga lumayan tinggi dan lain sebagainya. Giliran pagi itu harus ketemu Pak Daniel gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin ya, saya ketemu Pak Daniel itu dengan mata yang kelihatan ngantuk gitu ya. Terus saya ingat banget dia bilang satu kalimat kayak begini, kamu ngantuk ya? Terus saya bilang, saya cuma ketawa ya, cuma senyum aja gitu ya. Hehe, iya Pak. Ya udah, kamu tenang sejenak. Tuh lihat ke sana tuh, ada ijo-ijo. Ketika Bu Ati bilang Pak Daniel tuh hidupnya lurus, hidupnya penuh, terus ada yang testimoni ngasih payung waktu hujan-hujan, saya jadi inget perjumpaan itu bersama dengan Pak Daniel. Buat kita mungkin berasa kayak, apaan sih, itu kan biasa aja gitu ya. Tapi buat saya pribadi, itu kalimat yang berkesan gitu. Kalimat sederhana tapi menunjukkan bagaimana dia itu perhatian. Terus dia kasih saya permen, terus lanjutin ngobrol. Pertanyaan receh. Cuma ditanya, kamu punya pacar enggak? Terus habis pelayanan ini nanti habis lulus mau kemana dan lain sebagainya. Kesannya itu kayak pertanyaan receh gitu ya. Tapi saya menikmati itu. Belum lagi terakhir beliau kan banyak menulis. Ya, kasih banyak tulisan-tulisan yang baik sekali bahkan ketika masa-masa pandemik. Bapak Ibu, saya mau kasih ingat setiap kita, bahkan mengingatkan diri saya sendiri. Kalau hidup saya dipimpin oleh Roh, orang lain pasti lihat dan ngerasain. Kalau kita jadi batu sandungan buat orang lain, berarti hidup kita nggak dipimpin oleh Roh. Entah yang terungkapkan atau tidak terungkapkan. Jadi saya bikin lagi tuh pertanyaan reflektif ya. Boleh next. Nah ini boleh dikasih nih sama suami, sama anak,
sama pacar, sama teman pelayanan. Coba dong menurut kamu, aku tuh ada di skala mana dong? Apakah orang melihat kita menjalani hidup dengan integritas enggak? Apa yang dilakukan konsisten enggak dengan yang dikatakan? Sebagai guru sekolah minggu, waktu ngajarin anak-anak untuk mengasihi, apakah di kepengurusan sekolah minggu kasih itu terasa enggak? Atau ada blok-blokan misalnya? Apakah kita menjalani hidup dengan jujur, tidak curang, berprasangka buruk, gibahin orang, gosipin orang? Kan biasanya yang tahu siapa? Teman terdekat kita ya. Pasangan kita boleh tanya, aku ada di skala mana sih? Bapak Ibu, saya kasih ini kepada istri saya. Dia ngisi ya. Jawabannya nggak selalu 4, ada juga yang 2-nya gitu kan. Artinya apa? Saya juga nggak sempurna, on proses. Tapi justru ketika itu terjadi kita boleh diingatkan, dan ingat ya, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, dia akan menjadi orang yang menjalani hidup dengan rasa aman. Jadi kalau ada orang yang kasih nilai 1, waduh, bukan jadi marah, tapi kita bersyukur, oh ada bagian-bagian yang mungkin memang aku harus bertumbuh lagi di dalamnya. Dari perspektifnya Tuhan, dirangkum di dalam ayat 16 sampai ayat 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan bilang apa? Kalau kamu hidup dipimpin oleh roh, itu adalah tanda bahwa kamu adalah anak Allah. Terus ada satu frasa yang sangat luar biasa lagi, Tuhan bilang apa? Kamu adalah ahli waris yang akan menerima janji Allah. Syaratnya apa? Berjalan bersama-sama dengan Allah. Kita gak mungkin bisa hidup dipimpin oleh roh mengandalkan kekuatan kita. Yang kita butuhkan apa? Pertolongan Roh Kudus, makanya disebut hidup dipimpin oleh roh. Pertanyaan reflektif terakhir yang saya mau ajak kita sama-sama pikirin dan renungin. Boleh next slide, ini slide terakhir nih. Matius 7 ayat 21 bilang begini ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kita teh yang mana? Nah, yang berseru-seru tapi nggak masuk ke dalam kerajaan surga, yang artinya sibuk pelayanan, statusnya orang Kristen tapi hidupnya tidak dipimpin oleh roh, atau kita adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Pasti tahu nggak? Kita pasti tahu nggak? Kita pasti tahu nggak bahwa kita akan masuk surga? Pasti tahu, betul nggak? 1, masuk surga karena kasih karunia. Yang kedua, lihat hidup kita. Kalau orang berkata, saya nggak yakin saya masuk surga atau enggak, menurut saya harusnya kalau orang hidup dipimpin roh, dia tahu dengan pasti, aku akan masuk surga. Kenapa? Karena aku berada di track yang Tuhan mau untuk aku jalani. Amin. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang sempurna. Ada banyak hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami jatuh bangun. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Roh Kudus menuntun setiap kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang dikasihi, hidup yang sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti, terlebih sebagai orang yang disadarkan bahwa kami berhutang kepada roh. Ketika ada banyak PR-PR yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami terkait dengan kehidupan lama kami, Tuhan tolong kami, Tuhan bentuk kami, supaya kami boleh mengenakan manusia baru dan memasuki proses yang terus-menerus sampai Tuhan panggil kami pulang, dan kami boleh hidup sungguh-sungguh dipimpin oleh roh. Ajar kami menjadi orang-orang yang hidup dengan rasa aman, hidup dengan damai sejahtera, dan hidup hanya mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau saja. Tolong kami yang lemah, tolong kami yang terbatas ini Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menyertai dan menuntun setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.